Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada masuk kawannya itu. Capres? Ada keterangannya? Capres ya? Untuk hari itu saya akan menyampaikan materi tentang 7 jurus kita hebat. Salah satunya adalah kenali potensi. Kenali potensi di situ dia mengenai bakat minat kita. Nanti akan saya sebutkan. Bakat minat kalian ada aja. Kan ya pasti punya bakat minatnya masing-masing kan? Akan saya ketahui melalui nanti kita masih ada instrumen. Satunya di situ nantinya kan ada nama, kelas, usia dan hobi. Nanti di sini pun ada nanti yang akan kalian isi tentang data kita, skala minat pribadi 1 sampai 5. Sama tidak suka, netral, suka, sama suka. Nanti tentang membaca buku atau artikel, menggambar atau melukis, memainkan alat musik, berolahraga dan sebagainya. Dan juga nanti ada isi identifikasi gaya belajar dominan. Nah, petunjuknya nanti ada ya. Itu salah satu jawaban yang menggambarkan dirimu, menggambarkan diri kalian ini gimana cara belajarnya. Saya lebih mudah mengerti ketika mungkin melihat gambar atau video, mendengarkan penjelasan atau mencoba langsung, kan ada yang ya. Dan yang ini refleksi diri, apa yang kamu rasakan. Nah, apa yang kamu rasakan. Jawabannya 1 sampai 3 kalimat pertanyaan ya. Dan sebelum saya nyampaikan dari kenali potensi, di situ ada 7 jurus nikah hebat ya. Salah satunya kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Tadi ya yang tadi yang saya jadi di situ nanti saya akan membahas tentang kenali potensi, ya, berkaitan dengan bakat dan minat kalian. Tahu bakat dan minat apa? Bakat apa? Bakat apa? Pengertiannya bakat.
Tujuannya di sini, siswa bisa mulai menyusun cita-cita dan tujuan jangka pendek atau panjang. Nah, itu untuk R, rancang. Dan tadi kan sudah pada yang pertama A, yang kedua R, rancang mimpiku. Tujuannya siswa bisa mulai menyusun cita-cita dan tujuan jangka pendek atau panjang. Apa itu mimpi? Apa yang mimpi? Ada yang tahu apa mimpi? Ada yang tak ansah mimpi ya? Nah, itu yang mimpi. Bunga tidur mimpi ya. Sampai namanya tidur. Istilahnya untuk kita siang we, main dia we. Nah, dapat kita main sama dia, mimpi ya. Bedanya cita-cita dan tujuan hidup, visualisasi masa depan aku 10 tahun lagi. Nah, gimana nanti kita 10 tahun ke depannya? Apa nanti yang kita pikirkan? Nah, pasti dipikirkan dulu kan? Segala sesuatu ya harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita ngomong, sebelum kita melakukannya kan? Harus dipikirkan terlebih dahulu. Nantinya, sana asal ngomong, sana asal ngamak istilahnya kita gitu ya. Nah, harus dipikirkan terlebih dahulu apa yang nanti menyinggung orang lain kan, apa yang nanti menyakitkan hati orang lain kan kayak gitu kan. Intinya ngomongnya harus disaring terlebih dahulu. Ini untuk kebaikan itu juga kan, karena Allah adalah doa kan. Hidup kita itu sebenarnya adalah doa. Intinya ngomongnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, atau mungkin kepada kawannya, kepada gurunya, kepada orang tuanya kan. Untuk ke diri kita sendiri pun harusnya kita bagus-bagus kan, mengingatkan yang bagus-bagus untuk diri kita sendiri dulu, baru nanti untuk kedua orang tua, baru nanti untuk adik-beradik, baru nanti untuk keluarga kecil kita, baru untuk keluarga besar. Ingatkan bagus-bagus dulu, karena segala sesuatu yang kita niat bagus, insya Allah kedepannya nanti pun akan bagus juga, akan tercapai. Aktivitasnya dia membuat papan mimpi, dream board, menulis surat untuk diri sendiri di masa depan, diskusi kelompok tentang tokoh inspiratif. Dia nanti aktivitasnya yang rancang mimpiku R-nya. Lanjut, K-nya kembangkan potensiku. Tujuannya siswa memahami bahwa potensi bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar terus-menerus. Nah, apa itu potensi? Tahu nggak kita pengertian dari potensi apa? Potensi, anda ingat? Kemampuan, potensi ya, kemampuan.
Cara kita belajar kan pasti lain-lain kan, ada yang suka dengan musik, ada yang suka tanam kan, pasti lain-lain setiap kepala ya yang kita belajar ya. Nah, jadi kemungkinan ini yang menjadi tantangan kalian nih, tantangan untuk kalian lebih belajar lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi kan pastinya punya masing-masing tantangan kan. Jadi untuk tantangan kalian untuk lebih baik lagi belajar ke depannya. Dan di situ A-nya aksi untuk masa depanku. Tujuannya siswa berani mulai mengambil langkah kecil untuk mewujudkan potensinya. Apa itu aksi nyata? Apa ya? Aksi nyata. Pengertian dari apa aksi nyata ya tahu? Aksi nyata. Berarti aksi nyata ya sama juga dengan tingkah atau kelakuan kita yang bersifatnya nyate, bersifatnya ade, aksi nyata ya. Berarti di situ apa itu aksi nyata? Aksi nyata ya setiap perilaku yang menggambarkan seseorang. Nah, jadi aksi nyata. Aksi nyata ya misalnya sikap kita yang lebih baik lagi ya kedepannya gimana aksi nyatanya. Di situ untuk aktivitasnya membuat action plan pribadi. Action plan itu misalnya mungkin aksi pribadi kalian apa? Misalnya dalam minggu itu kan kita membuat jadwal. Misalnya jadwal untuk sehari-hari, jadwal sehari-hari kalian kan. Ada yang buat jadwal sehari-hari di rumah? Jadi nantinya sebenarnya perlu kita buat jadwal sehari-hari untuk diri kita. Bangun pagi jam berapa kan? Kak bangun pagi apa yang kalian kerjakan? Kak bangun pagi ya, entah sholat dulu ataupun entah bantu orang tuanya ataupun entah menyiapkan sarapan pagi kan? Oke, jam 6 pergi ke sekolah. Di sekolah nanti aja kan pastinya belajar kan sampai jam 6 sampai jam 2 sampai jam 14 nanti berada di sekolah kan. Apalagi sekarang kita kan ada piket sore, jadi kemudian kita akan jam 2 jam 2.30 kan balik dari sekolahnya. Nanti nyampe ke rumah jam 3 kurang 16 menit biasanya kan udah azan asar kan. Udah azan asar, sholat asar dulu. Maka sholat asar nanti baru Kak buka. Ditulis, jamnya ditulis. Buat action plan kegiatan pribadi kita ada apa, kegiatan sehari-hari kita apa, dari pagi dari bangun tidur sampai ke bangun pagi aja. Nah, iya. Sebenarnya perlu kita membuat ya yang namanya action plan pribadi untuk kita seorang ya. Nanti di situ saya akan bagikan ada yang nanti tak isi itu. Nanti misalnya kurang tahu sih ini biasanya instrumen itu nanti akan saya Usia nanti yang kita isi nama lengkap, kelas, usianya, umur kita sekarang berapa, dan hobinya apa? Hobinya misalnya olahraga, kan, membaca, banyak hobi-hobi kita kan, senang nonton band kita tulis, hobinya.
Ben Alah, sekarang terbit kan? berjoget. Hei, ampun. Dipa kita, sekarang terbit lah. Oh, sipa. Daan nih bu. Daan sampat nak nonton ben. Ada yang dibalik, ada yang ini kopinya itu. Iya negatif ya kak. Nanti untuk yang C, identitas gaya belajar dominan Y, sebetulnya pilih salah satu jawaban yang paling menggambarkan dirimu, entah dari kolom atau dari tulis jahit. Yang pilih jawabannya. Nah, tidak kolom semuanya. Pilih salah satu aja. Siti kok dapat ke Siti? Untuk yang hasil ya, yang mayoritas A, mayoritas B, mayoritas C, sama isi E, ya untuk kanan C ya, bukan nilai besar. Lalu nanti saya cek sendiri. Apa pelajaran yang paling kamu sukai di sekolah? Mengapa? Pelajaran apa yang paling kamu kuasai? Jika kamu punya waktu luang, apa yang biasanya kamu lakukan? Apa cita-citamu saat ini? Dan kalian sekarang apa? Nah, si Anies cita-cita saya nih, kita kalahkan jawabnya kan? Untuk yang E sebenarnya sudah ini. Yang E dikosongkan aja. Minat dominan, bakat yang kedua yang lain. Nanti saya yang menilai kita ya. Saya lah. Gunakan 7 jurus karena hipotensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi.